Menceritakan soal santet itu nggak ada habisnya. Banyak juga macamnya. Tapi apa kalian tahu dengan santet yang satu ini? Iya, kali ini gua mau bahas seputar santet yang hampir banyak terjadi sampai sekarang, yaitu santet Tupang Kongkang. Sebelumnya gua jelasin soal santet yang satu ini. Santet Tupang Kongkang adalah santet yang selalu dipakai untuk menghancur rumah tangga. Gua sih beberapa menyaksikan langsung penarikan santet ini, dan kebanyakan cerita yang sama itu gua dengar dari narasumber lain. Gimana sih bentuk kiriman santet tulang kongkang ini? Semacam kayak kain gitu yang entah dari mana diletakkan secara gaib pastinya. Ketemunya pasti di dalam rumah, kadang di atas lemari pakaian. Pokoknya di tempat-tempat yang yang gak dijangkau oleh si pemilik rumah. Nah, isi dari dalam kain itu adalah tulang, di mana tulang tersebut berasal dari hewan kukang. Dari kasus-kasus yang terjadi itu, memang banyak orang yang rumah tangganya berantakan. Terus padahal gak ada angin, gak ada hujan, ada aja masalah yang membuat mereka ribut. Ketika dirasa ada sesuatu yang aneh di rumahnya, pemilik rumah mencoba untuk minta tolong bantuan kepada seseorang yang ahli dalam bidang spiritual, dan yang ditemukan adalah tulang kongkang tersebut. Ngeri juga ya. Oke, gini, gua mau cerita dari salah satu narasumber yang pernah ngalamin hal ini. Dia orang dari Jawa Timur. Ceritanya berawal dari bapak dan ibunya itu hampir beberapa tahun mengalami hal yang agak ganjal di hatinya. Ribut melulu di rumah. Ibunya yang gak salah apa-apa tiba-tiba dimarahin gak jelas sama si ayah. Nah, anehnya ributnya itu ketika selalu di rumah pas ada acara di luar gitu. Apa kayak acara kondangan atau acara lagi menghadiri reuni. Mereka harmonis sekali dan nggak kayak di rumah lah pokoknya. Nah, dia tuh cerita keadaan seperti itu dia rasakan saat bapak dan ibunya ini mulai bisnis kecil. Ibunya ini kan pinter bikin kue. Nah, bapak ibunya ini buat toko kecil-kecilan, dan alhamdulillah waktu itu katanya rame banget. Pelanggan itu seneng banget karena kuenya enak dan juga pas banget di lidah orang. Bapak ibunya ini emang sangat ramah banget, baik juga. Nah, sebulan buka toko, tiba-tiba pas ibunya di toko ada perempuan datang. Iya, kalau dilihat seumuran lah sama ibunya ini. Ibu-ibu itu lagi nyari bapaknya itu. Ibunya itu bilang kalau si bapak nggak ada di rumah, lagi keluar. Tapi perempuan ini ngotot banget pengen ketemu si bapak. Sampai 5 kali ke toko tapi nggak ketemu sama si bapaknya. Entah itu bapaknya menghindar atau memang sedang nggak bisa ketemu aja. Dia juga tahu aja si perempuan yang ngebet banget pengen ketemu si bapaknya itu. Sampai dia bilang ke ibunya, orang ini kayak mencurigakan ya bu. Tapi sama ibunya itu dia malah dimarahi, nggak boleh berprasangka buruk kepada seseorang. Tapi dia itu udah ngerasa nggak nyaman semenjak munculnya perempuan ini tadi. Kok hawanya itu udah hawa-hawa neraka gitu katanya. Setelah itu tiba-tiba perempuan ini menghilang, gak nyamperin toko lagi, bener-bener menghilang pokoknya, sampai beberapa bulan gitu. Nah, suatu ketika ayahnya pagi-pagi sedang nyapu di depan di halaman toko, ibunya sedang menata kue di etalase. Kemudian perempuan ini tiba-tiba muncul di depan bapaknya. Kaget dong bapaknya. Wajah sang bapak itu udah gak nyaman banget dengan adanya perempuan ini. Menyapa juga kayak pengen lari gitu. Nah, ibunya itu lalu mempersilahkan masuk dan duduk karena ya bisa ketemu gitu sama suaminya. Setelah itu
Sudahlah, bapak dan perempuan itu tadi lalu mengobrol. Setelah mengobrol, perempuan itu lalu pamit pulang dan kayak melihat ibunya tadi itu wajahnya nggak seneng banget. Lalu si ibu langsung tanya dong, perempuan itu tadi siapa? Bapak kenal dari mana? Nah, bapaknya ini sempat cerita kalau itu adalah teman kerjanya. Dia itu janda anak satu. Suaminya dulu meninggal lantaran kecelakaan. Kenal dan bertemu dengan bapaknya itu pas ada acara syukuran di teman kantornya gitu. Gak tahu kenapa si perempuan itu sejak acara tempo hari sering nyari bapaknya. Bapaknya juga merasa risih soalnya hasrat bertemu dengan dirinya itu kayak gak wajar. Takut terjadi fitnah yang bukan-bukan. Akhirnya si bapak ini lebih memilih menghindar saja. Nah, sejak itulah keadaan rumah tangga itu jadi beda. Bapaknya yang awalnya ramah menjadi kasar dan sering berbicara sembrono. Sering melontarkan kata-kata yang jarang dikatakan sama beliau selama hidup bersama. Pokoknya beringaslah kelakuannya. Lalu singkat cerita hampir setahun masih juga kayak begitu. Hati sumpeknya itu sudah berkobar dan membara sama kelakuan suaminya. Akhirnya ibu ini minta tolong kepada salah satu orang yang bisa dikatakan orang pinter lah, yang bisa melihat sesuatu hal gaib yang berada di rumahnya. Perasaannya itu memang aneh dengan aura rumah yang sangat tidak enak. Nah, saat itu hasil dari netralisir rumahnya ditemukan sebuah benda di atas lemari kaca. Lemari kaca yang dipakai buat nyimpen benda peninggalan orang tuanya dulu. Ya kayak piring, kaca jadul begitulah. Kayak gelas antik atau apalah. Lemari ini letaknya emang di pojok dan jarang banget disentuh kalau nggak perlu. Kemudian ditemukanlah sebuah kain kecil, bentuknya kayak pocongan. Baunya katanya tidak sedap gitulah. Pas waktu dibuka, isinya itu beberapa tulang. Nah, si orang pinternya itu bilang kalau itu adalah santet tulang kokang yang dipakai untuk menghancurkan rumah tangga seseorang. Nah, begitulah cerita singkat dari santet ini. Kalian pernah nggak mengetahui santet yang model beginian? Atau kisah lain mengenai kiriman santet yang bisa membuat keluarga nggak harmonis? Nah, sekian dulu ya cerita dari gua. Kalau mau nambahin ceritanya bisa komen di kolom komentar. Tetap stay tune di channel Mion Jambon. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita yang baru dari channel ini. Sekian dari gua, terima kasih.